Shalom Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar dari kitab Yakobus pasalnya yang ketiga. Nah, saudara-saudara, coba kita lihat. Saya akan baca dari ayat 1 dan kita akan berakhir di ayat yang ke-8. Nah, ayat 1, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu yang mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia itu orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Nah, apa sih maksud dua ayat yang tadi? Coba kita lihat bagan ini ya. Pertama-tama kita tahu bahwa manusia jatuh dalam dosa. Lalu karena manusia jatuh dalam dosa, maka rupa Allah menjadi tidak terpancar. Jadi yang terpancar adalah eh, kerusakan manusia yang total itu, yang sudah jatuh dalam dosa. Dan kalau rupa Allah tidak terpancar, manusia tidak menjadi cerminan Allah lagi dong. Tidak lagi dengan serupa dengan Allah. Maka disebutnya rusak total atau tidak sempurna. Karena kita menjadi tidak sempurna, maka kita sulit mengendalikan tubuh kita. Atau kita tidak bisa mengendalikan tubuh kita. Termasuk omongan kita, lidah kita, pikiran kita, keinginan kita nggak bisa atur. Lantas kalau sudah seperti itu, jadinya kita malah mengajarkan kesesatan. Dan ketika kita mengajarkan kesesatan, ketimbang kita melakukan kesesatan, itu kita dihakimi lebih berat karena kita mengajarkan. Oke ya. Jadi prinsipnya itu kalau kita ajarkan berarti kita menjadi contoh buat yang lain. Sehingga kalau kita menjadi contoh buat yang lain dan orang ikut dalam kesesatan kita, maka otomatis kita menjadi virus. Kalau dalam satu sistem komputer, kita menjadi virus yang merusak sistem-sistem yang lain. Sehingga kita pasti dihakimi lebih berat. Karena kita jadi biang kerok, saudara-saudara. Nah, lalu kita lanjut 3 dan 4. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda. Jadi, eh, kekang yang buat delman itu ya, saudara-saudara. Sehingga ia menuruti keinginan kita. Dan dengan jalan demikian, kita juga mengendalikan seluruh tubuhnya kuda. Dan lihat saja kapal-kapal. Kapal-kapal itu kan dia ada setirnya ya. Dan dia digerakkan oleh angin keras. Tapi yang bikin dia ke kiri ke kanan itu adalah setirnya. Dan yang mengatur setirnya itu jurumudi ya saudara-saudara. Nah, itu sama dengan lidah. Kata Yakobus ini, hal itu sama dengan lidah. Lidah itu anggota yang kecil di badan kita. Tapi meskipun kecil, banyak banget perkara-perkara yang diselesaikan atau digede-gedein pakai lidah. Nah, api juga kecil, tapi api yang kecil itu bisa bakar hutan. Nah, lidah itu di Yakobus disamain dengan api. Nah, lidah bisa menjadi sebuah kejahatan yang mengambil bagian di anggota tubuh kita. Yang kalau kita sembarangan ngomong, kita salah pakai, kita nggak bisa atur, dia akan menodai seluruh tubuh kita. Contohnya gimana? Contohnya ketika kita berbohong, orang udah nggak percaya lagi. Atau ketika kita menipu, orang udah nggak percaya lagi. Atau ketika kita menjelek-jelekan orang, di depan orang yang tidak suka dengar kita jelek-jelekin orang, dia enggan bergaul dengan kita lagi atau dia menjadi underestimate bahwa kita kepahitan atau terlalu menjudge dari latar belakang kita tidak suka. Nah itu karena kita berbicara sesuatu yang salah, itu bisa menjadi nilai buruk buat kita seumur hidup. Nah itu maksud dari eh, lidah dapat menodai seluruh tubuh kita. Itu maksudnya. Jadi kalau kita eh, punya lidah, kita cenderung lihat deh polanya seperti ini. Kita lidah, kita mengendalikan hidup kita loh, dan hidup kita kadang juga ngikutin lidahnya orang. Misalnya contoh orang tua ya.
you cocok jadi dokter karena you suka sama biologi. Jadi you cocok jadi dokter. Akhirnya kita mengimani itu dan kita ikut lidahnya orang tua. Tapi hal apa yang membuat kita ikut lidah kita sendiri? Ketika kita sudah terbiasa bilang, gue mah jago, masalah gini mah kecil. Nah masalah itu, masalah yang kita senang misalnya, gue masak beginian mah gampang. Besoknya kita imani itu, lidah kita mengatur kita supaya kita jago masak. Padahal kita tidak ditentukan untuk jago masak. Akhirnya menurut orang masakan kita tidak enak. Tapi karena kita gengsi, perkataan itu sudah keluar dari lidah kita sehingga dia mengendalikan hidup kita gitu. Nah, sekarang ada dua pilihan. Kalau kita nggak ada hikmat, lidah kita itu nyusahin hidup kita dan buat citra diri kita seumur hidup jelek. Tapi kalau kita punya hikmat, apa yang kita omongin keluar dari mulut itu nggak akan jadi beban buat kita seumur hidup. Malah itu yang akan mengangkat kita lebih tinggi dan lebih tinggi lagi, tapi di dalam Tuhan ya, tapi dalam hikmat gitu. Dalam hikmatnya Tuhan. Karena hikmat di dunia ini ada hikmat yang kita pikir itu hikmat dan bijaksana, tetapi itu sebenarnya bijak sini. Karena kenapa bijak sini? Itu kita benar menurut hukumnya kita, bukan hukumnya Tuhan. Jadi kita pilih mana? Nggak ada hikmat atau bukan nggak ada hikmat? Pakai hikmatnya kita atau pakai hikmatnya Tuhan? Kalau hikmatnya Tuhan di sini dikatakan dia bisa menyalakan roda kehidupan. Maksudnya seumur hidup kita itu menuai terus. Menuai hal yang baru, entah itu materi ataupun pelajaran hidup yang sangat berharga. Nah, kalau kita lanjut lagi, katanya semua jenis binatang liar, burung-burung ya dapat dijinakan dan udah bisa lah sama manusia dijinakin. Tapi manusia mana yang bisa jinakin lidah? Nah, lidah itu buas yang kita nggak bisa kuasain, juga punya racun. Maksudnya bukan racun biologi, bukan. Racunnya itu dia lidah ini omongan kita bisa membunuh orang, atau meracuni orang, atau menyesatkan orang, atau membuat orang bunuh diri, membuat orang menjadi tidak percaya diri. Nah itu lidah tuh bisa mengarah kepada hal-hal yang demikian. Nah, tapi gawatnya adalah kita pakai lidah buat puji Tuhan, kita pakai lidah buat meninggikan Tuhan, tapi kita juga pakai lidah buat judge orang, buat hina orang, buat membenci orang, buat menyatakan kepahitan kita, buat melampiaskan dendam kita. Nah, dari mulut yang satu nih, hari ini keluar berkat, atau detik ini keluar berkat, beberapa waktu kemudian keluar lagi kutuk. Nah, ini nggak boleh kejadian, kata Yakobus. Nah, dia menyamakan lidah kita seperti sumber mata air. Kalau sumber mata air tawar, mungkin nggak keluar airnya pahit atau airnya asin. Nggak mungkin dong, pasti tawar terus, ya kan? Terus pohon ara, emang buahnya zaitun. Terus pohon anggur, buahnya ara. Mata air asin bisa jadi tawar? Nggak bisa. Jadi hal-hal demikian tuh tidak mungkin terjadi punya. Nah, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu bukannya lemah lembut gitu, bukan. Tapi lemah lembut di sini adalah kita rendah hati. Kalau kita rendah hati, kita cenderung diam kan. Kita cenderung bisa mengendalikan lidah kita. Oh, ini nggak usah ngomong deh. Ah, gue telan dulu deh. Gue pikir baik-baik dulu. Gue nggak usah ngomong dulu. Nah, itu maksudnya kerendah hatian. Kita dengar dulu dan kita nggak banyak berucap karena kita nggak ngerasa diri kita jago. Kita cuma tahu, tapi jago nggak gitu. Nah, alurnya maka jadi seperti ini. Orang yang rendah hati, kalau kita baca di kitab Amsal,
dan kita pengkhotbah ya. Eh, Hikmat itu lahirnya dari orang yang rendah hati. Jadi kalau rendah hati baru bisa keluar hikmat. Tapi kalau nggak rendah hati, hikmatnya itu hikmat yang salah gitu. Bukan hikmatnya Tuhan, tapi hikmatnya yang salah. Jadi dia merasa berbijaksana, tapi sebenarnya berbijak sini gitu. Dia nggak pernah menjadi bijaksana yang benar-benar bijaksana. Hanya bayang-bayangnya aja seolah-olah bijaksana. Nah, kalau kita lanjut 14-15, jika kamu menaruh perasaan iri hati, kalau kita iri ya, terus kita pentingin diri kita sendiri, ah, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah memegahkan diri itu sombong gitu ya. Jangan berdusta melawan kebenaran. Itu bukan hikmat yang dari Tuhan, tetapi dari dunia, dari nafsu kita ya, mau dihormatin, dan dari setan-setan yang gosok-gosok kita. Sebab di mana iri hati itu dan kita mentingin diri sendiri, di situ ada kekacauan. Dan semua perbuatan jahat tuh munculnya dari iri hati dan mementingkan diri sendiri, egois. Dari egois dan iri hati. Egois dan iri hati itu pasti sepaket. Kalau orang nggak egois, tidak akan iri hati. Kalau orang iri hati, pasti egois. Jadi itu adalah sesuatu yang sepaket ya. Tetapi hikmat yang dari atas itu murni. Terus dia sifatnya damai, dia peramah, penurut, ada belas kasihannya, terus berbuahnya baik, terus nggak memihak, nggak palsu juga, nggak munafik gitu, nggak seolah-olah ya. Kita kan paling nggak demen tuh orang yang seolah-olah. Oh, pendeta A seolah-olah dipenuhi Roh Kudus, seolah-olah gitu. Jadinya kita merasa dikacungin ya. Nah, itu kan kita sangat nggak suka sama orang yang munafik seperti itu. Tapi saudara pikir deh, kita sebenarnya seperti itu nggak? Apakah kita sudah menjadi yang tidak seolah-olah atau kita sebenarnya sampai saat ini masih seolah-olah? Nah itu munafik loh, saudara-saudara. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Gitu ya. Jadi kita ketemu polanya seperti itu. Seperti ini ya. Iri hati cenderungnya sombong. Karena dia sombong, dia pakai pemikiran dia sendiri. Jadiin dasar, terus ya dia jadi sesat. Itu lalu lantas harus bagaimana? Nah, maka kita balik lagi kepada bagian yang awal. Kita harus rendah hati. Habis rendah hati, kita baru bisa menerima hikmat Tuhan. Nah ini prosesnya nggak mudah ya saudara-saudara. Dan butuh proses yang panjang. Maka kalau kita dapat hikmat Tuhan, kita lidah itu nggak banyak ngomong. Tapi kita cenderung mikir, kita berbijak-bijak, kita kalau perlu ngomong, kalau nggak perlu ngomong, kita nggak ngomong, itu namanya berbijaksana. Sehingga itu yang dinamakan nggak ngomong, nggak usah ngomong, kalau perlu ngomong baru ngomong, nah itu maksudnya mampu mengendalikan lidah. Jadi yang kita omongin itu hanya yang perlu aja. Karena yang perlu aja yang diomongin, maka itu bisa menggerakkan seluruh roda kehidupan. Baru kita bisa kembali kepada slide yang awal. Coba ya, kita tunggu ya. Nah, meskipun manusia jatuh dalam dosa, rupa Allah tidak terpancar, rusak total, tidak bisa mengenaikan tubuh. Tapi setelah ini, ketika manusia mau rendah hati, dan Tuhan akan berbelas kasihan kepada kita dan memberikan hikmatnya, sehingga kita bisa berbijaksana, maka kita tidak akan mengajar kesesatan. Justru Tuhan mau kita mengajar setelah kita berbijaksana. Maka kejar dululah hikmat dari Tuhan. Dan sebelum hikmat Tuhan, sebelumnya saya pernah bahas, adalah kita harus takut Tuhan dulu. Maka ketika kita takut Tuhan dan kita mengejar hikmat Tuhan, kita diberi kebijaksanaan. Sehingga
kita bisa menunaikan tugas dari Tuhan, yaitu ajarlah semua bangsa menjadi murid-murid, ya kan? Ajarlah semua bangsa menurut apa yang Yesus lakukan, sehingga yang kita ajarkan tidak menjadi sebuah kesesatan, dan kita tidak akan dihakimi lebih berat, malah kita akan dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan sepanjang hidup kita. Oke, jadi pesan dari Yakobus 3 adalah seperti ini. Puji Tuhan saudara-saudara, sampai jumpa di episode berikutnya.